Montir bengkel tewas dipukul palu oleh rekannya. KPU mulai rekap hasil suara Pilkada Samarinda. Fulham versus Brighton. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, informasi lahan kosong tempat pesta narkoba digeruduk akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim. Saya Mercy Oktaveni, inilah Kompas Kaltim selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Seorang pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur yang berprofesi sebagai montir nekat menganiaya rekannya menggunakan palu hingga tewas. Pelaku tersulut emosi lantaran mencoba melerai korban yang terlibat perkelahian dengan rekan lainnya hingga akhirnya terjadi penganiayaan. Seorang pemuda di Samarinda ditetapkan tersangka setelah menganiaya rekan kerjanya menggunakan palu hingga tewas. Kejadian itu terjadi di salah satu bengkel mobil di kawasan Jalan Tridharma, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku RD hanya bisa tertunduk saat digelandang oleh Reskrim Polsek Sungai Pinang. Pelaku mengakui nekat memukul rekannya berinisial HD lantaran sebelumnya HD terlibat perkelahian dengan rekan lainnya. Pelaku RD mencoba melerai, namun HD masih terlibat cekcok. Pelaku yang tersulut kemudian lalu mengambil palu dan menganiaya HD di bagian pipi hingga tak sadarkan diri. Korban HD sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Korban, tersangka dan saksi yang sedang melakukan kegiatan di bengkel tersebut. Kemudian antara korban dan salah seorang saksi ini terjadi sedikit perselisihan. Kemudian akibat dari perselisihan tersebut sempat oleh tersangka ini dilerai dan ditegur sehingga untuk tidak membuat keributan di bengkel tersebut. Tetapi ternyata antara korban dan saksi ini masih saja ribut dan akhirnya membuat tersangka ini sedikit emosi dan mengambil palu, ya, barang bukti yang sudah kita amankan ini, dan secara spontan langsung memukul bagian pipi, ya, pipi kiri dari korban. Akibat dari pemukulan tersebut, banyak korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, akan pengecekan oleh pihak dokter dan ternyata dinyatakan korban sudah meninggal dunia. Pelaku kini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Lahan kosong tempat pesta narkoba para anak jalanan atau ANJAL di Samarinda, Kalimantan Timur digeruduk pemerintah setempat. Petugas juga membongkar pagar seng di lokasi tersebut. Diduga jadi tempat pesta narkoba para anak jalanan atau ANJAL, petugas Satpol PP dan Camat Samarinda Kota menggeruduk lokasi lahan kosong milik pemerintah Kota Samarinda. Lokasinya tepat di kawasan pertigaan Jalan Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Saat di lokasi, petugas menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba, di antaranya alat suntik, sedotan, dan botol bong.
Camat Samarinda Kota yang mendatangi lokasi tersebut langsung mengambil tindakan membongkar pagar seng yang ada di lokasi. Langkah ini diambil untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi. Ternyata setelah hampir 4 hari lakukan pemantauan, ternyata masih dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita buka supaya juga warga sekitar bisa membantu memperhatikan, membantu melihat apabila ada orang-orang tidak dikenal yang kembali berada di area ini. Saat melakukan sidak ini ditemukan apa saja, Pak? Pada hari ini kembali ditemukan adanya jarum suntik, ada juga apa tadi namanya, sedotan yang sudah dibentuk untuk menyerupai suatu Bongkar. ya seperti itulah, seperti alat hisap tertentu. Alat hisap ya. Ya. Berarti dugaannya ada yang melakukan pesta sabu di dalam sini seperti itu, Pak? Kemungkinan seperti itu. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Samarinda akan menjadwalkan pembersihan di lokasi ini. Lahan tersebut nantinya akan difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara atau perkantoran. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Jalan Panglima Batur di Samarinda, Kalimantan Timur kini diberlakukan parkir paralel atau parkir searah arus lalu lintas. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Samarinda untuk mengurai kemacetan di kawasan ini. Untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Panglima Batur, Samarinda, Kalimantan Timur, petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda terapkan parkir satu arah. Ruas jalan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran, petugas menerapkan parkir paralel atau searah arus lalu lintas. Sebelumnya, di kawasan ini parkir kendaraan dilakukan secara serong. Dengan diterapkannya parkir searah ini, ruas jalan akan semakin lebar dan dianggap mampu mengurai kemacetan di kawasan ini. Pertama kita melihat kondisi jalan Panglima Batur ini, kemacetannya juga luar biasa. Kalau kita lihat visi rasio atau volume kapasitas rasio atau kinerja ruas jalannya sudah mendekati tingkat E, yaitu bahkan F itu, kalau bahkan F itu berarti kapasitas volume jalan, volume lalu lintas dengan kapasitas jalan sama. Nah, salah satu solusinya ketika kita melihat tidak bisa diperlebar kapasitas jalan, hanya bisa ditingkatkan tadi dengan sistem satu arah. Sistem satu arah sudah kita lakukan dan kami melihat kemarin itu sistem perparkiran adalah sistem parkir serong. Kami mencoba merubah menjadi sistem parkir paralel searah dengan arus lalu lintas. Terus yang kedua, kami meminta kepada pemilik toko atau setiap yang rumah ini coba kembalikan ruang parkir yang ada, yang seharusnya ada pada saat sebelumnya itu dikembalikan fungsinya, tidak dimajukan lagi. Saat ini kan kita melihat betapa banyaknya bangunan-bangunan yang maju yang seharusnya menjadi ruang parkir itu dimajukan oleh pemilik toko. Para pemilik toko di kawasan ini juga diminta jika ada kendaraan milik pribadi, agar nanti digunakan hanya untuk menurunkan barang saja, lalu kendaraan diparkir di tempat lain. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. KPU mulai rekap hasil suara Pilkada Samarinda. Nantikan setelah jeda berikut ini. Saudara, masih bersama saya Mercy Oktaveni dalam Kompas Kaltim. Komisi Pemilihan Umum Samarinda kini mulai melakukan rekapitulasi perhitungan surat suara Pilkada Samarinda. Rapat pleno terbuka akan berlangsung selama 2 hari. Kegiatan ini pun mendapat pengawalan ketat dari polisi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Samarinda mulai melakukan rapat terbuka perhitungan surat suara di tiap kecamatan yang ada di Samarinda. Agenda ini berlangsung di salah satu hotel di Jalan Untung Suropati, Samarinda, Kalimantan Timur. Mulai dari perhitungan surat suara, pemilihan wali kota Samarinda, dan pemilihan gubernur Kalimantan Timur, dihadiri seluruh petugas PPK tingkat kecamatan serta para saksi paslon. Meski di Samarinda sempat terjadi PSU, namun hal itu mampu diatasi dan melanjutkan ke tahap rekap saat ini. Agenda pleno terbuka ini juga mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.
Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan untuk mengawal pelaksanaan ini. Memang secara teknis ada beberapa hal yang harus kami terima akibat dari kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya kesalahan tidak terlalu fatal, sehingga dilakukannya memang pemungutan suara ulang. Tapi semua sudah kita laksanakan, siap kita akan laksanakan rapat pleno rekapitulasi. Kita mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Perkirakan 2 hari kita akan melihat kondisi besok ya. Kalau selesai 1 hari, alhamdulillah. Tapi semua bergantung pada kehadiran saksi yang akan mengikuti setiap angka yang akan kita catatkan ke dalam di hasil kota. Dalam kegiatan pelaksanaannya dalam 3 hari ini kita harapkan insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar, tertib, dan kami dari pihak pengamanan dari TNI, dari Polri menurunkan total personil 250 personil gabungan. Kemudian kita harapkan nanti di dalam kegiatan yang akan dimulai besok semuanya berjalan dengan lancar. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini pun diharapkan dapat berjalan lancar dan aman. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebanyak 42 bangunan rumah warga di bantaran Sungai Karangmumus di Samarinda dibongkar. Hal ini dilakukan untuk menormalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir. Puluhan rumah di bantaran Sungai Karangmumus di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Bakti, Kelurahan Pelita, Samarinda, Kalimantan Timur dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan Pemkot Samarinda sebagai lanjutan program normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir. Sebanyak 42 bangunan warga yang berdiri di lingkungan RT 41, 42, dan 43 dibongkar menggunakan alat berat. Proses pembongkaran ini sudah melalui tahapan ganti rugi kepada seluruh pemilik bangunan. Ganti rugi pun tergantung kondisi bangunan yang telah dinilai dan dihitung oleh pihak ketiga. Untuk bangunannya itu kurang lebih 42 bangunan, di mana setiap RT ada 3 RT. RT 41, RT 42, sama RT 43. RT 43 itu kurang lebih 13 bangunan, RT 42 13 bangunan, RT 41 16 bangunan. Warga menyebut seluruh proses ganti rugi sudah dilakukan sejak bulan lalu. Setelah menerima ganti rugi, warga kebanyakan memilih mengontrak tak jauh dari lokasi rumahnya yang dibongkar, sebab pemerintah tidak menyediakan rumah pengganti. Ya, istilahnya ini mau nerima gitu kan, sudah program dari dulu gitu. Alhamdulillah aja diganti gitu, masih dari pemerintah. Ya rata-rata ada yang ngontrak. Udah jauh-jauh sini aja, masih di wilayah sini. Kebanyakan sih warga sini asli. Dengan selesainya proses pembongkaran ini, Pemkot Samarinda akan melanjutkan pengerjaan pemasangan siring sepanjang 300 meter di bantaran sungai yang dibongkar. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah HP personil kepolisian Polresta Balikpapan dirazia oleh Propam Polresta Balikpapan. Razia HP ini guna mencegah personil kepolisian Polresta Balikpapan terlibat dan bermain judi online. Polresta Balikpapan kembali menggelar razia HP milik personil kepolisian yang bertugas di Mapolresta Balikpapan. Sejumlah HP milik personil Polresta Balikpapan pun diperiksa satu persatu oleh Propam Polresta Balikpapan. Pemeriksaan HP atau ponsel milik anggota Polresta Balikpapan ini guna kembali memastikan bahwa tidak ada personil yang terlibat atau bermain judi online. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya personil yang bermain judi online, baik situs maupun aplikasi. Selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan handphone gadget bagi seluruh personil jajaran Polresta Balikpapan, dalam rangka menindaklanjuti program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia tentang larangan bagi anggota Polri ataupun pegawai negeri untuk tidak melakukan
perjudian online. Tentunya ini sudah kita lakukan secara masif sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Berharap kedepannya tidak ada personel polisi yang terlibat dalam perjudian online. Pemeriksaan akan dilakukan secara berkala. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. BNN lakukan tes urin di Disdamkar Samarinda. Nantikan setelah jeda berikut ini. Saudara, masih bersama saya Mercy Oktaveni dalam Kompas Kaltim. Dalam upaya mencegah peredaran narkoba yang semakin masif di Samarinda, petugas BNN lakukan pemeriksaan tes urin ke seluruh petugas pemadam kebakaran di kantor Disdamkar Samarinda yang berada di Jalan Mula Warman. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda melakukan pemeriksaan tes urin di kantor Dinas Pemadam Kebakaran atau Disdamkar Kota Samarinda di Jalan Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Tes urin ini merupakan agenda untuk mendeteksi dini para petugas damkar untuk terbebas dari narkoba. Ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo dalam memberantas peredaran narkoba, terkhusus instansi di Samarinda ini. Agenda ini dilakukan selama 2 hari, para petugas pemadam satu persatu diperiksa. Sebanyak 223 petugas pemadam terdiri dari anggota hingga staf dilakukan tes urin. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana peredaran gelap yang ada di Kota Samarinda, khususnya di Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi kalau misalnya di sini ada yang terindikasi positif, tentunya kita tidak akan pidanakan. Jadi kita akan panggil, kita akan asesmen, kita akan cari tahu sejauh mana dia menjadi pemakai. Kalau memang ini bisa kita rehabilitasi, kita bantu rehabilitasi. Bersih diri ya, maksudnya bebas dari narkoba itu memang sudah arahan dari Presiden Republik Indonesia maupun Perda Kota Samarinda, bahwasanya uji atau tes narkoba harus dilakukan karena untuk menunjang dalam pekerjaan kesehari-hari. Misalnya damkar ini kan penuh kebanyakan di pasukan di lapangan. Jadi saya kepingin anggota saya tuh bersih dari narkoba agar semua anggota pasukan saya sehat semua. Dengan rutin digelarnya agenda semacam ini, petugas Disdamkar Samarinda diharapkan tak terlibat dalam penggunaan narkoba. Mengingat semakin maraknya peredaran narkoba di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Desa Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi destinasi pariwisata unggulan. Desa ini masuk 50 besar penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Pemerintah setempat berkomitmen untuk terus lakukan pembangunan berkelanjutan di pulau ini. Desa Wisata Pulau Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi destinasi unggulan pariwisata Pulau Bahari hingga di kancah nasional. Pulau yang digambarkan di lembar uang Rp20.000 ini masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024. Eksotis keindahan Pulau Derawan ini menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Berau. Keramahan warga di desa ini menjadi pelengkap saat berkunjung di pulau ini. Kita bahkan dapat melihat keindahan bawah lautnya dengan beragam jenis biota laut, salah satunya penyu. Bahkan penyu di pulau ini kerap muncul ke daratan untuk bertelur. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas berkomitmen untuk terus memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan di Desa Derawan sebagai desa wisata, sehingga memberi dampak ekonomi tinggi di tengah masyarakat. Tentu dengan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Berau, kami akan terus melakukan keberlanjutan dalam mendorong pariwisata yang ada di Kabupaten Berau
salah satunya Pulau Derawan. Karena ini akan menjadi salah satu ikhtiar kami, transisi, karena ada sumber daya alam yang lain selain pariwisata. Sehingganya kebijakan kami terus berkelanjutan untuk mengangkat ekonomi masyarakat melalui mensupport pariwisata, mengangkat pariwisata bukan hanya di tingkat nasional saja, tetapi sudah harus go internasional. Bahkan desa wisata ini telah mendapat kunjungan resmi Menteri Pariwisata Indonesia Sandiaga Uno masa jabatan Presiden Jokowi. Kehadirannya mendapat antusias warga setempat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi persiapan keterangan tertulis perselisihan hasil Pilkada 2024. Rapat ini berlangsung di Samarinda Sabtu pagi. Agenda ini dihadiri perwakilan Bawaslu dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Mahkamah Konstitusi belakangan ini mengalami perubahan paradigmatik dalam penanganan perselisihan hasil pilkada. Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengharuskan ambang batas selisih suara sesuai aturan jumlah penduduk untuk menerima permohonan, kini Mahkamah Konstitusi lebih fleksibel dalam menilai. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa selain gap suara, faktor pelanggaran masif juga dapat menjadi penyebab ketidakseimbangan hasil pilkada. Hal ini membuat peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada menjadi krusial. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaltim, Dani Bunga menegaskan bahwa semua laporan pelanggaran Pilkada 2024 yang masuk akan diselidiki dan diproses sesuai prosedur tanpa terkecuali. Dani Bunga mengatakan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan segala jenis pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2024. Informasi ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan untuk memastikan terciptanya pilkada yang jujur dan adil. Kendala terkait dengan tugas pengawasan Bawaslu sampai saat ini ya biasa keterlambatan data dari teman-teman kabupaten kota, tapi itu bisa kita kasih. Makanya kita sudah punya sistem sendiri yang kita buat namanya Bawaslu Kaltim Data Center yang kita modifikasi sendiri di internal kita. Jadi keterlambatan data itu bisa kita, misalnya hasil rekapitulasi kan hari ini kan misalnya jauh-jauh kan, kalau dia mau bawa fisiknya kan itu kayak jauh. Kalau dia mau scan juga kan sistem manual, tapi kita sudah bikin integrasi data center integrasi itu. Jadi ketika masuk datanya langsung dia bisa membaca berapa perolehan suara yang itu menjadi hasil pengawasan kita. Kemarin itu ada 73 penanganan pelanggaran, 73 kasus pelanggaran seperti juga disampaikan oleh Bawaslu, dan semua itu kita tindak lanjuti. Semua penanganan pelanggaran, laporan, temuan ataupun ada orang cuma memberikan informasi awal, semua kita tangani. Terkait dengan ada aja beberapa di media sosial yang viral yang di mana? Kalau viral itu sampai menjadi informasi awal kan tetap kita teruskan. Tapi kalau viral menurut versi orang itu viral kan Bawaslu tidak tahu terkait viral yang itu disebutkan orang itu. Tapi kalau informasi yang viral yang itu disampaikan informasi ke Bawaslu, saya pastikan semua kita tindak lanjuti. Bawaslu Kaltim berharap dapat menyiapkan strategi yang lebih efektif dalam menangani perselisihan hasil pilkada, sehingga setiap persoalan dapat disampaikan dengan data dan argumentasi kuat di hadapan Mahkamah Konstitusi. Ihsanul Amin, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen Terpercaya.